والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kitabi Lubabil Hadis lil Imam As-Suyuti rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid darin amin ila anggala. Melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Lubabil Hadis lil Imam As-Suyuti. Qala Syekhuna al-Mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin ila anggala. Kita sampai pada bab fi fadilatil iqlal minal akli wan naumi war raha, yaitu mengenai tentang keutamaan menyedikitkan daripada makan, yang kedua daripada tidur, dan yang ketiga daripada santai-santai. Santai-santai. Jadi di dalam bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana keutamaan orang yang menyedikitkan apa? Yang namanya pertama makan, yang kedua tidur, dan yang ketiga santai-santai. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan di dalam keistiqomahan, di dalam belajar ilmu bersama-sama. Semoga apa yang kita telah lakukan, apa yang telah kita niatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan apa yang kita niatkan dan apa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada bab al-iqlal minal akli wa naumi wa raha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun turithu qaswatal qalbi. Ada 3 perkara, yang 3 perkara tersebut dapat menyebabkan hati itu menjadi keras, hati itu menjadi gelap. Hati yang sudah gelap itu, maka dia tidak akan bisa menerima yang namanya nasihat, tidak bakal bisa menerima yang namanya apa? Hikmah-hikmah, karena hatinya sudah gelap, sudah tertutup. Yang pertama, apa yang menyebabkan hati itu menjadi gelap, hati itu menjadi mati, hati itu menjadi keras? Yang pertama adalah hubbun naum. Napa? Suka tekdung nggih. Napa? Tekdung dung dung. Nah niku lho. Nggih. Itu tilam. Ibu mireng sing kanan iki. Tutup mentang-mentang tutupan satir guling balik niki. Mboten nggih? Nah, bukan enten suarane niki. Film lah niki. Mboten. Itu yang pertama, yaitu suka yang namanya naum, yaitu tidur. Bahasa Arabnya tidur itu apa? Naum. Napa? Naum. Napa? Naum. Film. Bahasa Madurane. Tedu. Basa apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah wahubbur roha, yaitu suka yang namanya santai-santai. Nah,
boleh bahasa milenial, paham bahasa milenial aja dengan enten milenial, enten kolonial. Nah, kalau milenial itu bahasa anak muda. Kalau bahasa kolonial, bahasa wong-wong wis tuwek-tuwek, kewut-kewut niku lho. Nggih. Rebahan nggih. Rebahan. Kaum rebahan terus lari-lari niku. Paham aja dengan nah, itu yang kedua yang menyebabkan hati itu menjadi keras adalah cinta yang namanya santai lebih-lebih yang enggak ada manfaatnya. Yang ketiga adalah wahubbul akal, yaitu suka namanya makan. Nggih. Maksudnya suka makan itu nggih normal, tapi yang dilarang di sini yang menyebabkan hati itu keras adalah suka makan sampai terlalu kekenyangan sekali. Wis napa lambung ini sudah cukupnya itu sudah napa sampai sak menten lah. Ini jenengan ditambahi malah sampai sak menten. Nggih, sampai mboten saged napa nafas. Nggih. Yang nek wareken sangat niku biasanya napa mboten saged napa ambekan nggih. Berarti ambekan kados sakratul maut. Nggih, berarti mboten saged ambekan karena terlalu kenyang. Qala sallallahu alaihi wasallam, man syabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamah wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamah. Siapa orang yang di dunianya dia lapar, maka siapa orang yang di dunianya dia itu kenyang, maka di yaumul qiyamah dia bakal lapar. Dan siapa orang yang lapar di dunia, maka nantinya dia di yaumul qiyamah akan kenyang. Maksudnya bagaimana batasan orang yang kenyang dan yang lapar itu bagaimana? Yang dilarang dan yang diperbolehkan itu bagaimana sih kenyang itu? Kenyang ya sewajarnya. Kenyang itu sewajarnya. Orang itu cukup. Nah, terus kita makan. Jenengan sahur mau pinten piring? Bu, sahur pinten piring jenengan? Setengah entong. Itu yang dilarang adalah kenyang yang berlebihan, yang sehingga menjadikan dengan kenyangnya itu yang berlebihan dapat menjadikan mudarat pada dirinya. Dan yang dimaksud lapar adalah lapar yang sewajarnya, yang sekiranya bukan lapar banget, sampai-sampai apa? Nopo? Karena orang yang terlalu lapar sekali itu terkadang apa? Nopo? Sampai mboten saged nopo ngadeg nggih. Kadung keluwene sangat. Itu bukan yang seperti itu, mereka lapar-lapar yang sewajarnya lah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang agar kita itu apa? Tidak boleh terlalu kenyang dan tidak boleh sampai terlalu lapar, sehingga dengan terlalu laparnya tadi itu apa? Menyebabkan mudarat pada diri kita, sehingga kita gampang sakit. Itu standar lah apa? Balance bahasa Inggris, paham kan ya? Balance itu imbang ya, 50-50. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akala fawqa syiba faqad akala al-haram. Siapa orang yang makan di atas kekenyangan berarti sudah melewati batasnya, kenyangnya itu sudah melewati batas kenyangnya, makannya sampai seperti itu, maka sungguh kata baginda Muhammad SAW, dia telah makan yang haram. Karena kalau orang sudah terlalu kenyang sekali itu gampang melakukan yang namanya maksiat. Nah, maksiat ini halal atau haram? Haram. Oleh karena itu dikhawatirkan oleh baginda Muhammad SAW itu orang yang makannya terlalu berlebihan, kenyangnya itu di atas rata-rata, melewati batas, maka dikhawatirkan dia akan melakukan yang namanya keharaman, maksiat.
Disebutkan dalam riwayat yang lain, aslu kulli da'in al-baradah. Puncaknya semua penyakit itu diantaranya adalah al-baradah. Baradah itu motifnya persamaan katanya adalah at-tukhmah. Yaitu at-tukhmah. At-tukhmah itu apa? Itu kenyang yang sangat-sangat sekali. Nah, makanya Baginda Muhammad SAW mengajarkan kepada kita apa? Agar kita ini tidak boleh terlalu kenyang, karena terlalu kenyang itu loh bahaya, membuat anggota tubuh ini tidak sehat. Nah, itu Nabi Muhammad dokter dokter memperhatikan umatnya bagaimana agar umatnya ini sehat. Yaitu dilarang yang namanya makan sampai terlalu kenyang. Berkata Al-Imam Muhammad Ar-Rahibi, beliau mengatakan, man adkhala fi batnihi fudulat ta'am akhraja min lisanihi fudulal kalam. Ini kalam-kalam yang mutiara. Siapa orang yang memasukkan ke dalam perutnya makanan yang berlebihan, maka akan muncul keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau orang sudah terlalu kenyang, maka secara spontan atau tidak lama kemudian pasti dia akan apa? Bukan muntah, maka akan gampang dia itu berbicara sesuatu yang nggak ada faedahnya. Awak dhewe sampun warak kan wis blakrak-blakrak, gelambiar bahas nggak gena-gena ngerasani wong karena sudah kenyang. Itu kata beliau, siapa orang yang memasukkan makanan ke dalam perutnya dengan makanan yang fudulat to'am, yaitu yang berlebihan, maka akan keluar dari mulutnya perkataan-perkataan yang berlebihan. Yang dimaksud adalah perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Ada peribahasa yang mengatakan perut itu seperti gendang, semerap gendang, jidor. Nah, jidor itu, gendang itu, suaranya bisa banter itu. Ya, bukan terbang ini, ternyata bunter-bunter ini. Apa? Nah, ibaratnya seperti gendang, jidor lah. Ya, jidor ya apa? Kados kaleng nih kan. Nah, semakin kaleng itu kosong bentuknya dan dia itu tidak tebal, kosong, maka suaranya keras, kuat dan keras, suaranya lantang. Cobi jenengan jidor iku lek jenengan tutupi sampai kuandel sampai full, boten enten lubange, maka tidak ada suaranya. Begitu pula dengan perut. Perut itu kalau kosong, maka dia itu akan kuat yang namanya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Atus ngenten iki lho, terbang ya. Badhe belajar terbangan ini. Terbang ini nggih. Lubangnya semakin tidak tebal, semakin kosong, maka suaranya akan semakin keras nggih. Sing ngantuk-ngantuk nggih. Semakin keras. Nah, seperti itulah perut ini. Semakin kosong, tidak terlalu banyak makanan, maka akan banyak yang namanya di anggota tubuh kita ini cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tidak terlalu kenyang, maka dia akan mudah melakukan yang namanya ibadah. Kalau orang sudah banyak ibadah, maka akan apa? Ada cahaya di dalam dirinya. Seperti itu. Itu filosofi. Dan ulama-ulama itu loh, dulu-dulu itu ketika mereka mengarang kitab-kitab itu, mereka itu kalau ngarang kitab itu dalam keadaan yang tidak kenyang, karena kenyang itu menurut mereka itu dapat mengganggu pemahaman mereka kepada suatu ilmu. Contohnya ngarang kitab fikih, kalau kekenyangan maka ketika memahami atau akan mengarang itu akan kesusahan karena sudah kenyang, tidak bisa berpikir. Terkadang orang yang lapar itu pikirannya masih kuat,
Boten sing keluwen sangat, maksudnya tengah-tengah lah. Itu pikirannya apa? Masih normal, bisa berpikir. Kalau orang sudah terlalu konyang itu bawaannya nggih boten saged mikir. Bawaannya apa? Ngantuk. Nah, oleh karena itu ulama-ulama itu dulu itu ketika mengarang itu keadaan perutnya itu tidak terlalu kenyang. Sehingga bisa apa? Konsentrasi untuk mengarang kitab. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sihhata ma'a kathratin naum wala sihhata ma'a kathratil akal wala shifaa'a biharam. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kesehatan dibarengi dengan banyaknya tidur. Jadi orang yang banyak tidur itu tidak sehat. Itu pertama. Yang kedua, tidak bisa sehat orang itu jika terlalu banyak makan. Tiang lek kata mangan nih, gampang loro nih. Jenengan tinggal nih. Makan yang berlebihan, yang dimaksud ini makan yang berlebihan karena apa? Perut ini tidak mampu menerima sesuatu yang di atas kemampuan perut ini untuk menerima. Contohnya menerima nih nopo 100 lah, jenengan tambahi 100 malih 200. Bongko bahasane. Apa? Bisa sakit orang tadi, enggak kuat. Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Dan tidak ada kesembuhan kata Nabi Muhammad jika dibarengi dengan sesuatu yang haram. Jenengan sakit sumami. Orang yang sakit itu disunahkan dia itu bersedekah, sedekah. Maka dengan sedekahnya itu dapat memberikan kesembuhan pada dirinya. Itu sudah janji Nabi Muhammad SAW. Dawu mardokum bis sedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian yaitu dengan sedekah. Orang yang sakit kemudian dia sedekah dengan harta yang haram, maka lama sembuhnya, bahkan tidak bisa sembuh-sembuh. Karena apa? Yang dibuat sedekah tadi sesuatu yang haram. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan tidak bisa sembuh orang itu dari penyakit jika sedekahnya dengan perkara yang haram. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-subhatu tamna'ur rizqa. Tidur di pagi hari itu dapat mencegah rizki. Tidur di pagi hari dapat mencegah rizki. Yang dimaksud adalah ada sebagian orang itu tilem injing tapi kok rizki ini lancar. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah barokahnya rizki. Apa? Barokahnya rizki. Jadi tidur itu ada 3 macam. Tilem mawon ada 3 macam. Ada 3 istilah. Benar. Tidur itu ada 3 macam. Oke. Tinggal ibu mati. Termuruk. Apa nih sing boten beres? Tidur itu ada 3 macam. Ada tidur yang namanya hailulah. Napa? Hailulah. Ngeten. Ibu-ibu sing pinggir tinggal nggih. Ada namanya tidur itu hailulah. Ada lagi tidur yang namanya qailulah. Napa? Qailulah. Ada yang namanya hailulah, yang kedua qailulah. Yang ketiga adalah ailulah. Napa? Enten aja jenenge ailulah niki. Enten nggih. Bahaya lek jenenge ailulah niki. Sinten sing enten?
Hah? Qaulah. Paling sing qailulah nih. Jember-jember lah nggih. Ada namanya hailulah. Hailulah ini tidur di pagi hari, yaitu setelah subuh. Namanya hailulah. Kalau qailulah yaitu tidur sebelum duhur. Contohnya duhur jam 12, dia tidur jam setengah 12. Setengah jam sebelum duhur. Namanya apa? Qailulah. Ada lagi namanya ailulah. Napa? Ailulah. Ailulah ini tidur setelah sore. Napa? Di sore hari tidurnya. Pada asar. Nah. Adapun yang hailulah, ini yang dimaksud di dalam hadis ini, yaitu as-subhatu tamna'ur rizqa, yaitu tidur di awal pagi hari, yaitu setelah subuh di sini. Itu dapat mencegah yang namanya barokahnya rezeki. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan di pagi hari, mulai pagi hari setelah subuh sampai mau terbenam matahari di sore hari, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang zahir, yaitu yang nampak wis atau fulus niku Allah taala memberikannya apa? Di pagi hari. Zahir, rezeki zahir itu mulai ba'da subuh sampai mau terbenamnya matahari Allah Subhanahu wa taala memberikan. Adapun dari terbenamnya matahari mulai maghrib sampai pada subuh, di situ Allah SWT memberikan rezeki batin, yaitu rezeki yang maknawiyah, yang tidak kelihatan. Contohnya, diberikan dia itu barokah, diberikan barokah umure, barokah rezekine, barokah anak temurune. Ini kan tidak kelihatan, rezeki itu tidak kelihatan. Nah, di situ Allah Taala kapan membagikan rezeki itu, yaitu setelah maghrib sampai mau subuh. Adapun dari subuh sampai sebelum maghrib itu rezeki yang dohir. Nah, itu namanya hailulah, tidur di pagi hari. Kayak saged lek tilem niku setelah duha, setelah duha. Lektor sing Mbah Mun. Ada pengecualian orang yang boleh tidur setelah subuh, yaitu kiai kali ulama. Tirosi Mbah Mun, sanes kula. Karena apa? Karena mereka itu di malam harinya dipenuhi dengan ibadah, ngarang kitab, murojaah, maos Quran, deres Quran, hafal ilmu. Oleh karena itu diperbolehkan tirosi Mbah Mun. Adapun yang tidur yang kedua yaitu qailulah, yaitu tidur sebelum duhur. Nah, ini yang paling bagus, karena orang yang tidur sebelum duhur itu akan mengembalikan kekuatannya kembali. Di samping di situ juga akan membantu dia nantinya ketika malam hari dia itu agar kuat qiyamul lail. Nah, itu. Ini faedahnya. Dan yang disunahkan adalah yang tidur di waktu sebelum duhur atau yang disebut dengan qailulah. Adapun yang ailulah yaitu tidur setelah ba'da asar. Ini yang ailulah. Namanya saja loh ailulah, yaitu dari illah. Illah itu penyakit, yaitu orang yang tidur setelah asar bisa mendatangkan penyakit. Kados gelisah. Jenengan nate ngraos nggih. Tidur setelah asar itu biasanya kita bangun itu apa? Gelisah, kayak wong gendeng ngoten lho, Mas. Nggih, gendeng setengah-setengah lah, nggih. Orang tidur setelah asar. Dan yang paling afdol adalah yang namanya qailulah. Ini yang disunahkan. Kenapa dinamakan hailulah? Diambil dari kata hala yahulu, maksudnya memindahkan, memberikan hijab. Maksudnya apa? Memberikan hijab antara dia dengan rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dinamakan hailulah. Itu. Jadi tidur ada 3. Namanya hailulah, tidur setelah ba'da fajar. Yang kedua, tidur sebelum duhur yang dinamakan qailulah, dan tidur setelah asar dinamakan ailulah. Yang disunahkan adalah qailulah. Faham? Alhamdulillah. Ada sedikit cerita Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu di antara
beliau itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu karena beliau itu suka melihat yang namanya srengenge. Nggih, srengenge. Napa bahasa Indonesia srengenge niku? Matahari terbit nih lho. Nabi Idris itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau itu senantiasa melihat srengenge. Karena apa? Beliau itu seperti ini. Beliau itu menjadikan srengenge ini seperti contohnya kita itu mewakafkan lampu ke masjid. Tidaklah mungkin lampu itu dinyalakan kecuali ketika gelap, sehingga kita apa? Bisa membaca Al-Qur'an. Nah, matahari ini diterbitkan agar kita ini apa? Melek. Bukan apa? Ditinggal turu. Nah, itu. Oleh karena itu dengan memuliakan yang namanya srengenge Nabi Idris alaihissalam, Allah SWT mengangkat derajatnya. Suatu cerita, Nabi Idris alaihissalam ini meminta kepada Allah SWT, ya Allah, saya lihat ini malaikat yang bagian menjaga matahari ini kasihan ya Allah. Matahari itu panas sekali ya Allah. Coba ringankan ya Allah, sehingga malaikat tersebut apa? Tidak merasakan yang namanya keberatan dengan tugasmu ya Allah. Sehingga Allah Ta'ala kemudian mengijabahi doanya Nabi Idris alaihissalam, sehingga diringankan itu apa namanya? Matahari. Sehingga apa? Malaikat yang ngurusi matahari itu menjadi ringan. Sehingga malaikat tadi itu mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kok bisa ringan seperti ini? Kenapa kok bisa ringan? Bukankah dulu berat ini ngurusi matahari ini? Maka Allah SWT mengatakan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, ini gara-gara permintaan Nabi Idris alaihissalam, sehingga aku memberikan keringanan kepadamu. Nah, itu ceritanya Nabi Idris alaihissalam. Cerita lagi Nabi Idris tentang Nabi Idris alaihissalam. Suatu hari Nabi Idris ini bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Sinten? Malaikat malaikat pencabut nyawa sinten? Malaikat selamat. Malaikat sinten? Israil. Yang menurunkan wahyu malaikat apa? Ya Allah, malaikat enten pinten pun, mboten enten tugase. Jibril. Nah, ini berarti nanti sekolah berarti yang saya jawab nih. Sing mboten jawab niki mboten lulus kok di SDM ini. Suatu hari Nabi Idris alaihissalam bertemu dengan malaikat Israil. Wahai malaikat Israil, aku pengen tahu yang namanya nerakanya Allah sama surganya Allah. Malaikat Israil, tolong cabut nyawaku. Ngonten sinten Nabi Idris alaihissalam. Jenengan nak teh ya ngonten, wani aja jenengan. Malaikat Israil, kalau pengen mati ngonten. Wani aja jenengan. Nabi Idris alaihissalam beda. Iseng Nabi Idris ini, wahai malaikat Israil, aku pengen tahu yang namanya neraka sama surganya Allah. Aku pengen mampir lah setidaknya itu, pengen tahu lah sedikit, pengen mampir sebentar di neraka sama di surga. Oke, siap awakmu? Siap. Dicabut nyawanya. Ketika sudah dicabut, kemudian Nabi Idris alaihissalam bertemu dengan penjaganya neraka. Sinten? Malaikat sinten? Malik. Ketika Nabi Idris bertemu dengan malaikat Malik, berkata kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, aku pengen menjeru, pengen masuk ke dalam neraka, pengen tahu sih gimana sih neraka itu. Mampir tok lah, lewat tok lah. Terus menerus teng neraka nggih bahaya nggih. Mampir tok ae wis, pengen rutok aku. Akhirnya dibukakan pintu oleh malaikat Malik. Ya wis mlebu apa-apa ae mel aku. Ningali tok. Oke, teman-teman sampun dugi neraka, kemudian diantar ke surga. Bertemu dengan malaikat siapa? Penjaga surga, malaikat Ridwan. Wahai malaikat Ridwan, aku pengen mampir ke surga, lihat sebentar gimana sih surga itu. Boleh. Akhirnya diajak sama malaikat Ridwan, Nabi Idris ini masuk ke dalam. Sudah lihat-lihat, malaikat Ridwan, jadi ini mampir kok suimen di swarga. Bukankah kamu mengatakan tadi hanya pengen mampir toh? Nah kok lama di sini? Sabar terus Nabi Idris alaihissalam.
Wahai malaikat Ridwan, aku orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin dia itu sebentar. Malaikat apa? Teng Al-Qur'an itu apa? Khalidina fiha, yaitu pasti kekal, mboten mungkin mampir tok. Nggih. Akal-akalan Nabi Idris iki pinter nggih. Akhirnya malaikat Ridwan, oh iya bener pisan. Sik ada pertanyaan. Orang yang masuk surga ini harus melewati yang namanya neraka dulu. Loh, awak enggak harus tak? Takok malaikat Malik. Aku mau mampir nang neraka dhisik. Bingung nih malaikat Ridwan. Ya wis lah. Akhirnya mulai dari itu sampai sekarang Nabi Idris di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ceritanya Nabi Idris dan malaikat Israil. Itu. Bahas napa? Bahas film iki. Itulah tadi sabda baginda Muhammad SAW yang mengenai tentang tidur. Di dalam kita menyedikitkan makanan, tentunya yang kita sedikitkan atau yang kita makan adalah makanan yang halal. Disebutkan dalam kitab As-Suluk Al-Asasiyah karangan guru saya Syekh Muhammad bin Ali Baqiyah hafizallahu taala wa ra'ah. Di situ disebutkan suatu ungkapan bahwasanya orang yang makan yang halal berlebihan dia seperti makan yang haram. Menunjukkan apa? Kehati-hatian betul-betul daripada yang namanya berlebihan. Sehingga orang tadi apa? Menjauhi dari perkara tersebut. Karena itu dari yang halal, apalagi yang haram. Karena mencari halal, harta yang halal, makanan yang halal itu susah. Okay. Berkata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW, orang yang mencari sesuatu yang halal itu berat sekali. Bahkan lebih berat daripada orang itu memindahkan gunung dari suatu tempat ke tempat yang lain. Menunjukkan apa? Saking beratnya orang yang mencari sesuatu yang halal. Kalau yang haram gampang, lek haram lo enak, gampang, tapi tanggungannya sing apa? Lek halal susah dicari, tapi tanggungannya nanti ringan. Itu kata Abdullah bin Abbas. Bahkan diceritakan salah satu ulama namanya Syekh Afdoluddin. Beliau itu kalau mau makan itu enggak gampang langsung makan, itu enggak semudah langsung entan makanan langsung dimakan, buatan. Dilihat dulu. Jika yang makan itu ada 3 orang, maksudnya ada tangan 3 orang kumpul di situ, barulah mau makan. Dan beliau itu mendapatkan keistimewaan dari Allah SWT, bisa melihat makanan itu halal atau haram. Seperti itu. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Mau makan itu ditinggali rumiyin, dikasyaf. Istilah hitan wali-wali ini apa? Dikasyaf, ditinggali ini halal atau haram. Lek haram ditinggal. Itu beliau Syekh Afdoluddin namanya. Semoga Allah SWT menjauhkan kita daripada harta-harta makanan-makanan yang kita masukkan dalam perut daripada yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.